Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 8 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat dengan hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia.
Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berkorban untuk Tuhan. Panggilan kita sebagai orang beriman harusnya membuat kita peka terhadap panggilan Tuhan. Kita mungkin bisa berjam-jam duduk ngumpul, ngidul-ngadul, minum minuman keras, nonton film favorit kita, akan tetapi kadang-kadang kita punya banyak alasan dan hitung-hitungan ketika mau misa atau ibadah. Saudaraku terkasih, dalam konteks adat istiadat Yahudi zaman Yesus, pemungut cukai dipandang secara negatif. Mereka dianggap sebagai orang najis dan berdosa, serta kaum yang tersisihkan dari masyarakat. Mereka dianggap mengkhianati perjanjian dengan Allah dan hukum Taurat. Hubungan mereka dengan bangsa asing, yakni Roma, dipandang sebagai pelanggaran terhadap kemurnian iman dan identitas Yahudi. Oleh karena itu, ketika Yesus memanggil Lewi untuk mengikuti Dia, dan bahkan makan bersama Lewi dan para pemungut cukai yang lain, itu tentunya menimbulkan sikap sungut-sungut dari para ahli Taurat. Mereka mempertanyakan tindakan Yesus yang mau dekat dengan para pemungut cukai dan bahkan makan bersama mereka. Akan tetapi, jawaban Yesus bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, menjadi tamparan tersendiri bagi para ahli Taurat. Jawaban ini juga hendak menegaskan bahwa Yesus tidak pernah memandang rendah seseorang. Dia mau merangkul semua orang, termasuk orang yang berdosa dan yang tersingkirkan dari masyarakat. Dia datang untuk memberikan kelegaan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang tertindas dan memberikan harapan bagi mereka. Saudara-saudariku terkasih, kisah panggilan Lewi hendak menegaskan siapa Yesus. Dia adalah guru dan nabi yang dengan perkataan dan perbuatannya mampu menarik banyak orang untuk datang kepadanya, mendengarkan Dia, dan percaya kepadanya. Kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti Dia dalam jalan panggilan hidup iman kita. Iman itu harusnya dapat menghantar kita
untuk senantiasa datang kepada Tuhan ketika Dia memanggil kita. Iman akan Tuhan itu hendaknya membuat kita pun rela mengorbankan waktu, kesenangan, dan rasa nyaman kita untuk sekedar datang kepada Tuhan dan mendengarkan Dia berbicara melalui sabdanya, sekalipun kita adalah orang yang berdosa. Tuhan tidak akan menolak kita, tetapi tetap merangkul kita dan membuat kita pantas menjadi anak-anak-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.